Kita lanjut kuliah kita ke bagian ketiga, dan insya Allah ini adalah bagian yang terakhir. Nah, di atmosfer juga terdapat gas-gas yang punya peran masing-masing. Ya, ada pertanyaan di pertemuan yang lalu, dari mana diperoleh oksigen itu? Terutama pada kondisi pandemi ini, ada kesulitan oksigen karena banyak sekali orang membutuhkan asupan oksigen tambahan yang biasanya itu bisa dihirup dengan baik tersedia di udara. Ya, untuk kondisi pandemi juga oksigennya tersedia di udara. Tapi yang jadi masalah adalah organ tubuh kita untuk menggunakan oksigen itu yang mengalami kendala akibat adanya gangguan di sistem paru-paru yang disebabkan karena adanya komplikasi penyakit, kemudian diserang oleh virus COVID-19 yang menyebabkan fungsi dari paru-paru itu menurun dan kemampuan untuk mengambil oksigen di udara bebas itu terbatas, sehingga oksigennya harus disalurkan dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan selang langsung ke sistem pernapasan kita. Nah, di udara bebas itu ada sekitar 21,01% oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Dan ini juga akan berkurang apabila apabila hutan di bumi ini atau tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini juga terus menurun. Ini akan berkurang stoknya. Tapi secara umum stoknya itu pada kondisi hutannya masih stabil bisa mencapai 21,01%. Kemudian untuk kebutuhan proses fotosintesis juga tersedia karbon dioksida yang dihasilkan oleh semua makhluk hidup, ya, oleh semua makhluk hidup, oleh manusia, oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Tumbuh-tumbuhan juga menghasilkan karbon dioksida pada saat dia melakukan respirasi. Jadi tumbuh-tumbuhan tidak selalu menghasilkan oksigen karena dia juga mengalami atau melaksanakan proses respirasi yang menghasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu juga bisa digunakan kembali dalam proses fotosintesis. Nah, kandungan karbon dioksida yang tinggi ini juga menjadi masalah bagi makhluk hidup. Nah, kondisi normal karbon dioksida di udara itu ya hanya 0,03%. Kemudian gas lainnya adalah argon yang tersedia dalam jumlah yang sedikit, yaitu 0,93%. Yang paling banyak adalah nitrogen, ya, bisa mencapai 78%, bahkan di sebagian informasi bisa mencapai 80%. Dan ini juga sekarang digunakan untuk mengisi angin kendaraan bermotor, karena menurut ahli otomotif ini lebih efektif untuk kecepatan dari kendaraan itu sendiri. Ini juga diambil dari udara, dimasukkan ke dalam kompresor, kemudian disalurkan ke ban-ban kendaraan bermotor, kemudian nitrogen yang dimurnikan ini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nitrogen biasa yang masuk ke kompresor yang tidak bisa menyaring emisi gas yang ada di udara itu. Nah, ini adalah foto dari terjadinya kerusakan atmosfer. Ya. Foto dari kejadian kerusakan atmosfer, terutama disebabkan karena menipisnya lapisan ozon. Ini ya, menipisnya lapisan ozon salah satu fenomena kerusakan atmosfer. Apa dampaknya dari penipisan lapisan ozon itu? Dampaknya adalah akan terbentuknya lapisan gas rumah kaca. Jadi ini adalah lapisan ozon, kemudian ada lapisan gas rumah kaca di sini. Nah, gas lapisan rumah kaca ini bisa menyebabkan meningkatnya suhu di bumi. Saya bisa ceritakan aktivitas-aktivitas dari pembakaran bahan bakar fosil, dari industri, dari penerbangan, ya, kemudian dari pengoperasian satelit, ada pembakaran, dan pembakaran itu menghasilkan karbon dioksida, ya,
karbon dioksida yang tinggi itu bisa menyebabkan peningkatan gas rumah kaca. Kemudian kerusakan lapisan ozon itu dirumuskan dengan O3. Ini bisa dirusak O3 ini menjadi O2 dan O. Nah, O2 itu bermanfaat, O juga tidak merusak, ya. Tetapi yang merusak itu apabila O bebas ini berikatan dengan senyawa lainnya, senyawa katalis yang menyebabkan ini ada senyawa X, misalkan senyawa X yang berfungsi sebagai catalytic reaction atau mempercepat reaksi, berbentuknya XO, ya. Biasanya ini dengan CFC, ada senyawa CFC yang dihasilkan dan kemudian berikatan dengan O, ya. Salah satu ikatan O, klorid misalnya berikatan dengan O ini yang menyebabkan senyawa baru, dan senyawa baru inilah yang kemudian menyebabkan tipisnya atau berkurangnya lapisan ozon, karena ozon itu punya rumus O3 dirusak kemudian berpisah menjadi XO dan O. Ini yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Jadi, kemudian apa yang terjadi? Akibat menipisnya lapisan ozon itu jadi kerusakan atmosfer. Ya. Yang selanjutnya akan menyebabkan terbentuknya lapisan gas rumah kaca. Jadi di bagian bawah dari ozon itu terbentuk satu lapisan baru yang disebut dengan gas rumah kaca, dan lapisan gas rumah kaca itu menghalanginya penetrasi cahaya matahari yang dipantulkan kembali ke ruang angkasa, terhalang, lapisan ozon itu terhalang dan kemudian kembali ke bumi. Harusnya suhu itu dilepaskan ke angkasa, tapi akibat terhalang dia kembali memantul ke bumi dan itu menyebabkan panas terperangkap di bumi. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah matahari, ada sinar X tadi misalnya, ya. Sinar X itu sebagian bisa masuk ke bumi, ya, sebagian bisa masuk ke bumi, sebagian itu diserap di atmosfer, ya, sebagian diserap di atmosfer, sebagian dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Ini ibaratnya bumi, ya, kemudian ini lapisan atmosfer, terutama ini lapisan troposfer, ya. Nah, yang jadi masalah adalah apabila lapisan ozon yang berada di sini, ini lapisan ozon di sini kira-kira, yang berwarna abu-abu ini masih ada lapisan ozonnya. Ini diilustrasikan lapisan ozonnya rusak, maka apa yang terjadi? Cahaya matahari yang dipantulkan, yang disinari ke bumi, kemudian sampai di bumi itu dipantulkan lagi ke ruang angkasa. Harusnya ini tembus ke ruang angkasa, tetapi akibat penumpukan gas rumah kaca di sini, di bawah dari lapisan ozon, menyebabkan panas itu kembali lagi ke bumi, tidak bisa diteruskan ke ruang angkasa. Sebaliknya, kalau masih bagus, ini langsung diteruskan ke ruang angkasa sehingga panasnya tidak meningkat di bumi. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Adanya penetrasi sinar matahari yang tidak mampu diteruskan kembali ke ruang angkasa. Dan terperangkap di lapisan ozon, akibat terperangkap berarti terperangkap panas. Terperangkap panas menyebabkan kondisi suhu juga meningkat. Dan itu menyebabkan peningkatan panas bumi dan dikenal dengan efek rumah kaca. Ini ilustrasi yang saya sampaikan tadi, ini yang diserap, ini yang sampai ke bumi, lalu kemudian dipantulkan sampai ke ruang angkasa. Ya, ini hanya sampai ke lapisan troposfer, kemudian dipantulkan kembali. Yang menjadi ancaman dari gas rumah kaca adalah ini lapisan ozon. Di sini ada gas rumah kaca yang dihasilkan dari
pembakaran bahan bakar fosil dari minyak yang digunakan untuk kendaraan, untuk pabrik, rumah tangga, kemudian untuk alat-alat pendingin yang menggunakan gas CFC menumpuk di sini. Ini yang kemudian menyebabkan tidak mampu ditembuskan ke ruang angkasa panas yang dipantulkan oleh bumi, kemudian sampai di lapisan gas rumah kaca ini kembali ke bumi. Ini yang menyebabkan panas bumi itu meningkat. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas pabrik, industri yang bisa menyumbang gas rumah kaca tinggi disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau menggunakan bahan bakar minyak bumi untuk menggerakkan mesin-mesinnya itu. Kemudian sekarang ini dicarikan alternatif menggunakan tenaga surya, menggunakan tenaga air, sehingga bisa mengurangi gas buang yang bisa menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca. Kemudian peningkatan gas rumah kaca bisa juga terjadi akibat dari penggundulan hutan. Ya, penggundulan hutan itu bisa menyumbang gas rumah kaca. Seharusnya dari proses hutan yang dari kondisi hutan yang baik bisa terjadi proses fotosintesis dengan baik, sehingga peningkatan gas CO2 di udara itu selalu bisa dimanfaatkan dengan setimbang oleh pepohonan yang ada di hutan. Tapi akibat berkurangnya pepohonan, maka CO2 yang dihasilkan tidak banyak dimanfaatkan, sehingga banyak yang berada di udara bebas. Kemudian juga akibat misalnya penggundulan hutan, ada pembakaran. Jadi material-material dari kayu-kayu yang tebang itu juga dibakar, dan dibakar itu menghasilkan gas CO2, dan gas CO2 itu adalah salah satu gas rumah kaca yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, ini kondisi bumi. Di bumi itu dilindungi oleh lapisan atmosfer, khususnya di troposfer. Di sini ada lapisan ozon. Nah, kemudian kalau terjadi pemanasan global, berarti ada peningkatan gas rumah kaca di bawah lapisan ozon ini, yang kemudian menyebabkan panas bumi itu meningkat. Ini ilustrasinya, ya. Ini kenapa dikembalikan panasnya, ini sinar matahari, ditransmisikan ke bumi, kemudian dipantulkan oleh bumi ke udara, hanya sebagian saja yang diserap, kemudian diblok oleh lapisan gas rumah kaca yang berada di bawah lapisan ozon, dan menyebabkan suhu panas itu kembali ke bumi. Bertambahlah panas di bumi, yang efeknya juga kemudian terjadi ini. Ini adalah es, ya, glacier yang ada di bumi dari tahun 1909. Di tahun 2005 diamati bahwa lapisan es itu sudah berkurang, terjadinya pencairan es di kutub. Nah, sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah volume air itu bertambah. Akibat bertambahnya volume air berarti permukaan air laut itu meningkat. Akibat meningkat permukaan air laut, maka akan ada pulau-pulau yang tenggelam. Ya, ini akan ada pulau-pulau yang tenggelam akibat digenangi oleh air yang berasal dari cairan es yang ada di kutub akibat peningkatan panas. Ini juga es di tahun 1992, ya, di tahun 2002 itu semakin mengecil esnya, dan dampaknya adalah bertambahnya volume air. Ini pada saat kondisi belum terjadi pemanasan global, ya, es bisa mengapung, bisa sampai ke pulau-pulau tertentu, ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini adalah salah satu daratan, ya, yang terancam akan tenggelam akibat peningkatan jumlah volume air yang berasal dari pencairan es akibat peningkatan suhu bumi. Nah, mungkin kita bisa lihat juga di daerah kita yang terjadi di Singkil misalnya, itu lebih disebabkan karena patahan yang menyebabkan ada wilayah daratan yang
menurun, ya, menurun sehingga menyebabkan dia tenggelam. Di sisi yang lain juga tenggelam bisa disebabkan karena bertambahnya volume air laut yang berasal dari, ya, ini dampak dari pemanasan global, banyak hewan-hewan yang mati, ya, akibat tidak tahan terhadap perubahan kondisi suhu yang semakin panas. Ini berdampak terhadap semua kehidupan, tumbuhan, hewan, makhluk hidup yang lain itu berdampak akibat dari perubahan suhu tersebut. Demikian kuliah kita pada hari ini. Bermanfaat. Ini adalah sumber-sumber literatur yang bisa digunakan untuk menambah wawasan Anda. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.